Didirikan masjid ini di tahun 1906. 1906. Dulunya masjid yang terbesar di Medan ini nggak ada. Oh, mana? Tidak ada. Hanya dulu di istilahnya di tanah Delhi ya. Nah, soalnya kerajaan Delhi. Yang ada masjid yang besar di tanah Delhi ini di Labuhan. Oh, di Labuhan. Arah ke Belawan sana. Sama seperti ini. Lain. Nah, bentuknya lain daripada yang sana. Karena besarnya pun nggak ada kayak gini besar. Jadi ini karena Sultan Delhi ini namanya Sultan Ma'mun Ar-Rasyid yang berkedudukan di Delhi ini, rumah istananya itu yang sekarang ada. Dia memang berniat untuk bikin masjid untuk masyarakat yang berada di sekitar Delhi ini. Karena tempoh hari itu kan nggak ada masjid segini besarnya. Yang ada hanya musola kecil yang muatannya itu barangkali bisa dihitung lah kan. Ya dia berniatlah dibikin masjid besar, tapi sebelum dia bikin masjid disuruhnya lah pegawai-pegawai kerajaan itu untuk ke luar negeri, lihat ke Timur Tengah, coba memperbandingkan, menggambar bangunan masjid yang indah di mana kalian berkunjung. Jadi setelah mereka coret-coretnya bergambar-gambar gitu, mereka pulang. Nah, inilah Pak Sultan, masjid yang terindah yang kami lihat di mana kami itu berada, inilah masjidnya. Sebanyak itu kan. Jadi dipilih Sultan, oh inilah yang cocok. Ini bentuknya. Jadi ada bernuansa Timur Tengah, bernuansa Spanyol, bernuansa Turki, macam-macam. Jadi ini masih orisinil kebanyakan ya Pak Ustadz ya? Ya. Masih orisinil ya? Masih orisinil. Belum ada pergantian benda-bendanya ini. Iya. Sampai cat-catnya itu? Catnya yang sudah diganti. Oh, catnya diganti. Kalau catnya ini sudah banyak berganti. Karena setiap tahun kan pudar oleh panas, oleh hujan, debu segala macam. Kan ini bentuknya Pak Ustadz kan ada 5 kubah ya? 5 kubah. Nah, ada 5 kubah yang besar, yang tengah-tengah itu lah. Yang tengah itu ya, kubah utama. Nah, itu kalau kita istilahnya rekayasa itu saya dilarang. Saya kebetulan itu dilarang oleh Sultan Azmi Perkasa Alam, yaitu cucu dari Sultan Ibrahim ini. Jangan direkayasa masjid ini. Begitu dibuat oleh Sultan terdahulu, begitulah dia bentuknya. Jangan diumpamakan kepada rukun iman, rukun Islam. Ini begitu, gini gitu. Jadi memang bentuknya 5. Yang besarnya itu aja. Tempat kita sholat tadi itu. Ya. Jadi sudah ditengok oleh gambar masjid tadi begini-begini. Ini masjid boleh katakan 80% dia punya materialnya itu dari luar negeri, tak dari Italia umumnya. Macam tiang-tiang dari marmer yang tiang besar itu. Yang tiang-tiangnya ini juga ya Pak Ustadz ya? Dia pada dalam sana. Oh, yang di dalam itu. Oh, yang tiang-tiang bulat yang besar itu. Itulah. Ya besar itu. Itali, mimbar baca khutbah dari Itali, lampu-lampu dari Itali. Berarti dari Itali tahun 1900 sekian itu? Iya, betul. Berarti dia selesaikan 1906. 9. Berarti 100 tahun? 1906. Siapnya 1909, 3 tahun. Selama 3 tahun itu lagi pesan barang-barang dari sana semua. Kecuali lah. Sekarang umurnya udah 100 tahun dong, Pak Ustadz? Lebih lah. Lebih ya? Lebih lah. Itu masih 100 tahun tuh, yang sekarang itu seperti yang sekarang saya lihat itu ya? Bagaimana sekarang, begitu dulu. Tak ada perubahan. Tapi itu kira-kira biayanya dari mana ya Pak Ustadz? Gimana? Biayanya dari mana? Kan biayanya itu kalau kita nih macam penelitian sampai ber-MM itu biayanya itu kita minta dari permohonan kepada pemerintah setempat. Yang dulu, yang zaman Raja Sultan bikin itu. Zaman Raja itu memang Sultan itu orang kaya. Dia punya perkebunan itu yang dikontrak oleh Belanda. Jadi uang kontrak itulah untuk masjid ini. Untuk membiayai
masjidnya itu kan. Macam kubahnya itu di luar negeri berapa biaya. Jadi dulu tuh saya dengar biaya pembangunan masjid ini 1 juta golden. Kalau sekarang berapa ya? Kan berapa kali ya? Kali lah 1 golden tuh misalnya 15.000 gitu ya? Ya begitulah lebih kurang kan. Jadi Sultan di zaman Tempo itu memang dia orang kaya, biayanya itu nggak sulit sama dia. Nah, perbaikan macam biaya lampu, biaya air umpamanya, biaya untuk menggaji imam, menggaji pegawai itu dari dia semua. Dari pribadi Sekarang gitu? pun begitu, dari hasil uang infak, itu biaya muadzin, biaya imam, biaya khadam-khadam. Kalau nanti pokoknya kita ada terbentur biaya yang agak besar, pokoknya pengecetan, terus minta kepada pemerintah. Tapi misalnya Pak Ustadz, setiap tahun pemerintah memberikan nggak? Misalnya Itu boleh katakan atau Pem? nggak ada itu. Oh iya? Nggak ada. Sama sekali? Sama sekali tidak. Kecuali kita mohon pemerintah. Oh. Itu baru dia kasih biaya. Pokoknya berapa taksasi biaya untuk pengecetan, sekian N. Oh, jadi tidak rutin dikasih tiap ini misalnya anggaran sekarang Tidak ada. ini. Nggak ada termasuk itu. Begitu ya. Tapi kan ini artinya kan ini heritage ya. Iya betul. Ini istilah itu cagar budaya. Iya, tapi nggak dibiayain gitu. Nggak ada dia. Allahu Akbar. Nah, nanti kita kalau kita mau ini kita mohon, itu apa keluar itu ya. Keluarnya Sekarang ini kami mohon supaya pagar itu bertinggi lagi. Sudah 3 tahun nggak keluar biaya. Nah, supaya orang jangan melompat di pagar, terjaga dia punya keamanan masjid. Jadi pagar itu kan sampai jangan sampai melompat orang dan keluar kemari. Sudah 3 tahun keluar. Pak Gubernur? Karena Dari Pak Gubernur? kita minta dari Pak Wali Kota. Sampai sekarang. Allah Akbar. Padahal ini masjid kan heritage. Begitu loh. Masjid yang boleh katakan apa itu? Cagar budaya. Kebanggaan negara. Kebanggaan. Dulu waktu saya baca di majalah Life di 1985 itu ini masjid 10 besar yang terindah di dunia sampai sekarang. Iya ya. Sedih juga ya. Sedih tidak Bu? Nah, masjid itu kalau kita tidak bantu. Kalau dari uang infak itu berapa lah? Nah, macam Jumat tadi dapat kita 10 juta, 15 juta per Jumat. Masuk untuk membiayai perbaikan besaran di pengecetannya, perbaikan bocor. Bayar listrik itu dari infak. Listrik itu istilahnya tanggung jawab pemerintah kota. Oh, kalau listrik dibayarkan ya. Kalau dibayar kota 40 juta, tapi ini tanggung jawab pemerintah kota. Kalau air kita istilahnya ambil dari di bor, dari sumur bor. Jadi bukan dari PDAM. Bukan PDAM. Jadi sumur bor dari zaman dulu udah sumur bor gitu ya. Dari dulu enggak Pak. Sekarang ibu bor itu karena kita lihat kondisi air ini kadang-kadang hidup dan tidak. Oh iya. Jadi orang mau berwudu. Orang kalau seperti hari Jumat takjub PDAM, kita tak meriah, kita tidak diserang oleh jamaah. Jadi kami ada inisiatif bikin sumur bor yang dalam tuh sampai ratusan meter ke bawah. Jadi air enggak lagi tersendat, lancar terus jalan. Nah, Ustaz, kalau imam di sini ada berapa orang? Imam kita ini ada 7 orang. Oh, 7 orang. Cara merekrutnya gimana? Cara merekrut itu kira-kira kita tengok dia tuh di luar itu akhlaknya bagus,
bacanya bagus. Nah, nanti ada yang bawa. Pokoknya saya lah kenal sama si A. Si A ini bagus bacaannya, akhlak itu bagus. Bawa kemari, tanya Pak Nazir. Pak Nazir menyerahkannya kepada kita karena kalian tahu bagaimana si orang. Dah terima. Macam inilah kan. Ini yang begitu ini, imam bisa, muazin bisa. Kalau yang ini azan saja, muazin. Saya nanti imam. Jadi langsung ya. muazin langsung jadi imam. Ada juga bisa. Oh iya. Tak ada nanti muazin datang, saya punya azan, saya bisa suruh makmum tu qamat, saya imam. Ini memang 7 orang. Nanti muazin itu ada 4 orang. Yang muazin itu ada dia bisa dia imam, bisa dia azan. Kalau dia azan, nanti yang imam ya. Kalau nanti dia azan, imamnya lain lagi. Itu mereka keluaran pesantren di sini aja atau yang dari misalnya dari Gontor atau dari enggak, dan dari kawasan ini aja. Oh, kawasan Medan sekitarnya. Tapi ya. dia itu udah SHI, sarjana hukum, sarjana agama sudah. Alhamdulillah ya. Tapi ya itu ya. Yang masjid dijaga inilah yang biayanya itu ya, Pak Ustadz. Iya, betul. Tapi emang rata-rata Pak Ustadz, kemarin kami dari suatu di Jawa Barat juga sama, padahal itu masjid didirikan tahun 1837 ya. Ya udah tua. Ya udah tua, tapi kayak Pak Ustadz bilang. Iya. Iya, jadi katanya paling setahun sekali dikasih 10 juta gitu. Itu pun dibawa sama kalau sini dikasih imam itu per bulan. Itu dari infak bukan yang misal kalau listrik kan dibayar Pemkot ya. Kalau air bikin sendiri. Nah, kalau misalnya pegawai yang di sini yang ngurus masjid kan mungkin pembersihan atau apa nih yang ngepel gitu. Ngepel segala macam. Dari situ juga. Mereka itu ikhlas menerima yang diberikan oleh Pak Nazir. Gak ada yang ngomel. Oh, gak ada ya yang. Mereka ini istilahnya itu sejahtera semua. Walaupun segitu. Tadi macam saya lah kan. Sini dapat, kita ada pensiunan. Ya, pensiunan. Jadi gak ngomel. Iya. Kalau kawan-kawan ini macam ini ya, ini yang diskutin. Dia urusannya kebersihan. Yang sana kebersihan. Yang itu kebersihan. Berapa gaji? Maafnya Bu, 700 gaji orang. 700.000 per bulan. Allahu Akbar. Berarti di samping per bulan 700 itu ada di Jumat, ya dikasih lagi. Nanti ada orang bersedekah banyak dibagi rata. Nah, begitu. Sekarang misalnya dari Pak Sultan ini kan ya, Pak Sultan ini kok sekarang ini udah nggak ada lagi istilahnya kekayaannya. Jadi tak bisa lagi. Ya mengharapkan keikhlasan kita. Kami sanggup dari menggajikan dengan uang infak sekian. Kalau mau silahkan, kalau nggak mampu kan tak paksa. Begitulah. Iya. Padahal ini masjid bagus ya. Ya mungkin ya nggak tahu ya Pak Ustadz. Kita kan memang harus ya selain berusaha aja berdoa juga. Betul. Bagaimana sih orang kita menjaga masjid? Mungkin Sultan Delhi dulu ingin membuat masjid ini supaya masyarakat di sini bisa sholat lebih nyaman gitu ya, di masjid berjamaah gitu. Kadang-kadang Mbak kata kita nanti tugas dia azan. Siapa tadi azan si A? Mana orang itu? Sedekah dia. Siapa tadi imam si B? Mana dia orangnya itu? Sebenarnya istilahnya nggak luput lah kami ini menerima sedekah orang. Kalau kita nih betul-betul bakat ada guru mengatakan di sini, ikhlaslah untuk beramal, mudah-mudahan situ ada saja kan. Nah betul lah. Datang dari Jakarta, datang dari Malaysia, datang dari Arab Saudi. Sedekah dia nampaknya udah imam, udah muadzin, udah pembersih. Nah, jadi kita itu nggak boleh putus asa.
nggak boleh mengomel apa yang dapat. Insyaallah Allah akan memberikan bantuannya melalui seseorang. Nah kemarin kan Pak Ustadz Ramadan ya. Ramadan. Itu kalau misalnya kan harus jaga jarak, Jaga kemudian jarak. segala macam gitu. Di sini Saya bisa dilakukan. tunjukkan, nggak lupa saya bawa gambar dari di koran tuh. Jaga jarak tak ada sini buat jaga jarak. Oh di sini tak ada. Rapat terus. Tapi nggak ada yang sakit juga. Tak ada. Tak ada yang corona Tak juga. ada yang corona, tak ada yang sakit, tak ada yang pingsan. Jadi Nah. seperti biasa aja sholatnya. Macam tadi bersama di belakang kan, mana Iya. ada yang jaga jarak. Iya betul. Begitu waktu Idul Fitri itu sampai ke bawah sana orang sholat, sampai ke pasar. Nggak jaga jarak juga. Tak ada jaga jarak. Si polisi yang menjaga tuh hanya dengan kepala semua. Tak terlarang. Jadi- Yang penting sama kami ini jagalah. Mulutnya ya. Nah, jagalah masker. Maskernya dipakai. Jadi Mudah-mudahan. waktu Idul Fitri kemarin berkerumun juga tidak dibubarkan. Tak dibubarkan. Siap orang khutbah, mana siap imam, mana yang mau dengar khutbah dengar, mana yang tidak pulang. Pulang. Tapi namun si polisi nggak berani membubarkan. Mudah-mudahan tuh tak ada yang corona, tak ada yang pingsan. Alhamdulillah ya kan ya. Kan kita kan ketakutan tuh ya Pak Ustadz. Ya kita nih istilahnya itu Pak kata pemerintah patuhilah apa namanya itu protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan kami asal masuk ada di tangan pakai ini. Nah, kami asal masuk mana masker? Tak ada kasih di tangan tuh. Mudah-mudahan patuhi dengan peraturan, kita jaga kesehatan, kita patuhi semua peraturan kita itu mudah-mudahan terhindar semua. Amin. Nah Pak Ustadz ini dulu di Kementerian Agama ya. Ya, saya dulu mudah-mudahan guru Agama. ngajar. Nah, guru agama. Dari Medan pindah sekolah lagi tempat lain, pindah lagi ke Binjai, jarak dari sini ke sana ada kira-kira 30 kilometer. Sana berulang saya sebagai pengawas sekolah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya alhamdulillah sekarang udah orang nggak nyangka loh kalau Pak Ustadz udah 70 Ya. sekian. Padahal tiap hari rumah dari sini jauh. Rumah saya kalau dari sini ke rumah itu jalan 5 menit jalan kaki. Oh dekat lah di Dekat sini situ Bu, ya. belakang. Itu dari dulu di situ. Ya dulu lahir di situ, besar di situ, kawin di situ, beranak di situ, cucu di situ. Nah, sekolah jaga masjid juga di sini. Ya pokoknya kita di masjid ini beramal. Di rumah kita itu apa-apa datang ke masjid, melepaskan lelah, melepaskan pikiran gitu. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Amin. Ya insya Allah ya mudah-mudahan ya. Kalau kawan-kawan yang di pensiunnya dari kantor tuh ada stroke. Kenapa stroke? Saya bilang kan, apa kau pikirkan? Tapi gaji jalan terusnya. Entahlah katanya. Santai sajalah saya bilang kan. Apa namanya itu? Enjoy saja saya bilang. Itu apa kita memikirkan dunia nih? Kalau kau bisa lah orang kaya dia. Makanya sehat terus ya. Ya terus. Alhamdulillah. Saya seolah masih mau makan, masih mau minum, saya bilang kan. Pokoknya kita itu jangan lupa kepada Allah. Yang dapat diamalkan, amalkan. Kalau kita makan, baca bismillah jangan lupa. Baca doa jangan lupa. Putra putri berapa Pak Ustaz? Gimana Bu? Putra putri berapa? Putra saya 4, putri 2. Alhamdulillah. 4 sudah kawin, 2 belum. Yang 2 ini katanya belum ada pekerjaan, belum mau kawin. Jadi tak ada apa makan orang katanya pula kan. Tadi namanya kan di seputarnya Sultan-Sultan tuh dikuburnya di sini ya, Ya, Daya? kuburannya. Iya, yang saya tadi lihat itu. Pertama, kedua, yang Sultan membangun masjid ini Sultan yang ke-9 Bu. Namanya Sultan Sultan Perkasa Alam. Anaknya tuh mati dia kalau Sultan ini kan turun-temurun. Iya. Ganti sama anaknya namanya Sultan Amaruddin Sani. Mati, ganti pada anaknya lagi Sultan Usman Sani.
Meninggal Sultan Sani ganti kepada anaknya namanya Sultan Azmi. Pernah jadi anggota DPR di Jakarta. Meninggal karena kanker otak. Ganti anaknya namanya Sultan Mahmud Lamandiji. Jatuh pesawat dari Rosumawe. Jatuh pesawat meninggal. Sekarang anaknya ini yang kuliah di Semarang. Namanya Sultan, lupa saya namanya itu. Tapi rumahnya di situ, di istana itu. Istana itu rumahnya itu rumah siapa yang Sultan sekarang nih? Di Semarang dia aku tinggal. Oh, di apa namanya? Di Ya, istana itu. Istana itu ya keluarga Sultan lah. Keluarga cucu-cucu semua. Di situ semuanya. Kalau Sultan itu ya memang istana itu tempat tinggal Sultan kan gitu kan. Tapi sudah menjadi ahli waris yang cucu-cucu Sultan, anak-anak kemanaannya gitu. Jadi banyak lah di situ kali ya. Sekarang ini yang istilah itu kan Sultan itu berada di luar daerah, di luar pulau, di luar kekuasaan. di apa lah, di Pangku ada pemangku Kesultanan Delhi, namanya Tunku Hamdi Usman Perkasa Alam. Itu omnya atau? Itu omnya, Atuk Sultan yang sekarang ini. Atuk tuh berarti apa? Kakaknya bapaknya atau adiknya bapaknya atau kakeknya? Adik atuknya. Atuknya itu namanya Sultan Azmi Perkasa Alam. Berarti kakek ya? Itu dia. Sekarang pemangku ini jabatannya ini Ketua Pembina WISU. WISU. Umurnya sudah 81 tahun. Tapi masih sehat juga. Udah segitu umurnya udah apalah. Sejak dia meninggal istrinya agak menurun kesehatannya. Istri meninggal baru setahun tahun lalu lah. Jadi agak menurun itu kesehatannya. Jadi kalau Jumat gimana dia? Oh, Jumat ada ya. Iya Pak Ustadz. Jadi sebetulnya kalau ya itu tadi saya juga tidak ada persiapan apa-apa juga, cuman pokoknya pengen sholat di sini sama ini teman-teman. Ayo kita sholat di situ karena ingat nenek saya dulu kalau udah. Nah terus saya udah berapa kali cuman dulu ikut sholat doang. Ingat pesan nenek saya dulu. Nenek saya suka bilang, kalau kamu datang ke satu kota, cari masjid yang paling tua, didirikan di situ, biar kamu tahu peradaban Islam di situ seperti apa. Betul. Gitu. Jadi istilah di Medan nih Bu, istilah suku Melayu, orang yang Kristen masuk ke Islam itu bukan dia dikatakan mualaf, dimelayukan dia. Sebab umumnya kata-kata Melayu itu adalah orang-orang Melayu ini adalah semuanya Islam. Jadi kalau ada orang Kristen masuk pada Islam, dimelayukan namanya. Oh istilahnya. Istilahnya itu. Melayukan. Berarti itu istana itu udah sama juga umurnya udah 100 tahunan juga ya? Itu dibuat 1888 di bulan Agustus. 1888. Berapa? Udah 200-an ya? 200 tahun. Berarti itu juga kuat juga ya? Iya. Sampai sekarang kan masih. Sekarang? Iya. Nah kalau Pak Ustadz yang tadi Pak Ustadz bilang kan ada masjid tua yang Osman di mana? Iya di Jalan Pesan, di Jalan arah ke belakang sana. Namanya Masjid Al-Osmani. Al-Osmani. Masih rentetan kemana? Rentetan dari sana. Jadi dikatakan Masjid Al-Osmani itu karena yang membangun situ di masa kerajaan Utsman. Di Turki berarti. Hah? Oh, kerajaan bukan Sultan Utsman. Oh, Sultan Utsman di sini. Iya, dulu istana raja itu di Labuhan, bukan di sini. Oleh Sultan Mahmud Rashid dibuat dari situ kerajaan istana.
Terus sana tuh ada 3 nggak salah saya cerita orang tua-tua. Sana yang satu di Jalan Maliun Gang Santun ada, sekarang ada itu. Satu di Jalan Puri itu terbakar karena dia terbuat daripada kayu-kayu, terbakar. Tapi yang Sultan yang istana satu lagi itu ada di Gang Santun. Sekarang udah nampaknya udah apakah sudah kumuh kali karena gak lagi diurus oleh Sultan. Ada tuh kalau ibu mau nengok jalan ke Santun mana Jalan Maliun itu kanan nampak itu mana sini rumah kerajaan dulu tahunya orang tuh. Masuk gang lagi dia bu. Sayang ya kalau sayang bu, sayang kali. Tetapi saya adalah raja-raja ni atau tungku ni yang banyak uangnya maunya dibeli itu dikembalikan balik ke asalnya. Yang uangnya mereka daripada dipakai orang tak ada menentu. Pakai sekaya zaman sekarang lah ya. Iya lah. Iya kan lebih baik itu mungkin jadi betul. amal juga ya supaya anak cucu kita peradaban nampaknya tahu ya, suatu apa kerajaan Islam tuh punya kerajaan sudah lebih baik gitu ya. Udah kalau nah katanya kan sekarang nih itu kalau barang-barang yang peninggalan kita kan sekarang orang Malaysia nyarinya banyak ya. Banyak gak cari. Kalau di masjid ini barang peninggalan ya itulah jam yang lama tuh yang di yang di situ di sana. Itu ratusan tahun juga berarti umurnya. Ya, jadi tua jam itu daripada masjid. Sebab jam itu katanya dibawa dari istana tuh kemari. Ada istana, adalah jam itu. Karena disebut siap masjid, bawalah jam itu dari sana kemari. Ini yang mati itu. Oh, mati itu karena nggak dibenerin itunya ya, loncengnya. Barang-barang itu udah nggak ada lagi di sini bu. Nanti kalau kita istilahnya itu dicocok-cocokkan dengan barang-barang itu bisa saja nanti lakunya kita juga nggak akan hidup juga, sayang juga ya. Betul. Tapi kalau sholat subuh ramai kok. Ramai. Subuh ya rame-rame begitulah. Kalau nanti perempuan tuh satu saf penuh, saja dari tiang ke tiang. Laki-laki dia kan ada alten esapnya, ada 4 saf ya. Jadi kalau saya lihat tadi ya memang jadi untuk sholat tuh di atas, nah di bawah ini ada ini nggak? Nggak ada apa-apa, pos apa istilahnya? Betonnya emang ini ditinggikan gitu. Ditinggikan. Oh, bukan itulah karena di bawah ada. Itulah diambil kolam sana seberang, udah untuk penimbun lah ke sini. Jadi memang bukan di bawah, saya pikir tadi di bawah itu ada. Nggak ada apa-apa. Jadi emang tanahnya ditinggikan sehingga gedungnya tuh tinggi gitu ya. Tinggi. Ya Pak Ustadz, sebenarnya saya seneng sih, pengennya masih lama. Nah rencananya besok mungkin, insya Allah. Cuman pengen ke sana, ke masjid yang di sana. Oh ya, masjid yang di Labuan. Di sana pun ngajirnya juga dari sini. Ini ngajirnya. Sebelum masjid ini ada, kalau nanti ibu jalan-jalan ada nanti satu masjid Tanjung Mulia. Tanjung Mulia. Ya, yang buat juga orang juga buat nih, Sultan juga buat nih. Tanjung Mulia, tapi nggak besar, kecil. Kalau ibu ke Belawan, dan sebelah kiri itu, lewat galon minyak di Pulau Brayan dan Pulau Brayan, masjid sebelah kiri. Sudah itu ada lagi masjid yang dibuat oleh Cong Api. Nah itu di mana tuh? Nah itu di jalan masjid. Sawan. Sawan itu ada jalan masjid masuk ke kiri. Nah jumpa nanti di masjid Gang Bengkok namanya. Oh di Gang Bengkok. Mana Gang Bengkok masjid lama. Itu disebut Cong Api itu memang mu'alaf dia Ustaz. Saya itu gak berani saya katakan dia mu'alaf itu tidak. Tak tahu saya. Banyak orang mengatakan dia itu orang Islam. Ada mengatakan tidak, udah tentu. Tapi dia bikin masjid. Buat masjid. Nah, cara begini. Allah paringkan
Ada lagi isinya, Bu?